Kembali bertemu ya pagi hari ini Pak Guntur, meskipun sebetulnya market hari ini mungkin sama seperti terakhir kali kita bertemu ya Pak Guntur ya. Ini masih Ya, ada dinamika, ada gejolak yang terjadi pada market kita dan bahkan sebetulnya bisa kita katakan dinamika dan juga gejolak yang terjadi di 2 pekan terakhir ini sebetulnya juga cukup lebih besar begitu ya. Kita lihat kemarin ya, di akhir pekan lalu sempat terkoreksi hingga 4,5%, kemudian juga kemarin juga di awal pembukaan perdagangan bahkan hingga lebih dari 5% pelemahannya sebelum akhirnya betul. ditutup di koreksi 3%. Nah, sentimennya eksternal, global, dan tidak hanya terjadi di domestik saja, tapi juga di market Regional, global, Asia, kemudian juga Eropa, dan bahkan kemarin juga sempat Wall Street begitu ya. Nah, betul. pandangan Anda, Pak Guntur ya, perbedaan apa yang perlu dicermati di tengah dinamika yang terjadi lately akibat konflik politik tensi yang terjadi saat ini? Eh, Thank you Iva. Mungkin very interesting time ya. Terakhir kali saya di sini kan sebulan lalu tuh pas lagi gonjang-ganjing MSCI, ya kan. Tapi kan kondisi indeks pada saat itu juga masih jauh lebih tinggi ya dibanding dengan kondisi sekarang. Sekarang mungkin yang terjadi itu kalau kita lihat juga multi layer issue ya. Satu dari geopolitical tension yang lebih dari seminggu di Iran dan Middle East yang tentunya juga punya impact ke seluruh dunia termasuk Indonesia juga. Tapi di samping itu juga mungkin Indonesia juga ada another structural issue juga yang investor juga concern. Jadi dari dua multiple issue itu juga kita lihat juga kondisi pasar saham, pasar obligasi, dan juga termasuk currency kita juga mengalami pelemahan. Kalau indeks kita lihat juga lumayan cukup terpuruk ya. Kemarin sampai di level 7273. Kita year to date itu mungkin sudah hampir 15% ya, 13% per kemarin. Tapi ini hari mungkin ada short term rebound. Dari obligasi pun juga yield kita sudah melenting dari 6,4 ke level 6,7. Terakhir kali kalau kita lihat mungkin situasi yang agak mirip itu tahun 2022 pas Ukraine War. Itu juga indeks yield kita 10 tahun mungkin di level 364 dan eventually itu kan spike sampai di level di atas 7,5 gitu. Nah, hopefully kita mungkin nggak sampai ke arah sana, tapi ini kan fluid ya, the situation is very fluid, cukup dinamika politikal juga setiap hari juga bisa berubah, bisa terjadi. Tapi yang kita lihat ya memang itu satu bukan hanya global issue, tapi mungkin di balik itu juga ada satu trigger, satu event itu basically trigger another event gitu. Dari kemarin di geopolitical tension, harga oil juga sempat menyentuh di atas 118 per barrel, walaupun sempat turun lagi, tapi kan secara tidak langsung kalau kita lihat secara keseluruhan dapat menimbulkan trigger inflation, pelemahan perekonomian secara keseluruhan, dan juga instability ya. Dan itu yang semua yang paling ditakutkan oleh investor, uncertainty. Oke, baik. Nah, tadi kan seperti yang disampaikan Pak Guntur ya, ini impact-nya adalah multi layer isu, mulai dari pasar saham, obligasi, kemudian juga nilai tukar, kemudian komoditas juga begitu ya. Betul. Which is kita juga kemarin melihat pergerakan harga minyak crude dunia bahkan menembus 110 dan ini juga sebetulnya penguatan yang cukup signifikan dalam rentang waktu yang sangat Sangat singkat. singkat Itu actually sebetulnya. mungkin kalau kita lihat very unusual circumstances Iya, ya, betul. di mana harga oil price bisa volatility sangat tinggi sekali dan semua rentan terjadi dalam kurun dari 1 hari. Betul, betul. Dan dari 110 juga langsung meredah ke sekitar Betul. 80-an begitu ya. Ya, dan semuanya itu mungkin dari tone dari beberapa, salah satu mungkin dari Trump, dari beberapa global juga dapat mempengaruhi secara instan juga ya. Kalau kalau kita lihat kan dengan geopolitical tension dan yang terjadi di Middle East, khususnya di perang Iran, kalau sampai oil price menyentuh di angka $120 dan cukup berlangsung secara jangka panjang, itu kan not a win-win situation buat everybody juga gitu. Tentunya bakal trigger global economic slowdown dan nggak menutup kemungkinan global recession juga. Tentunya world leader juga pasti kan juga mempertimbangkan hal-hal itu juga ya. Oke, jadi kan impact-nya balik lagi. Ini kan cukup kompleks ya, kita bisa melihat dari berbagai sisi, dari pasar saham, kemudian juga dari komoditas. Tapi apa yang bisa kita pelajari begitu ya? Kalau pasar saham, oke, dinamika, gejolak itu memang sudah menjadi keseharian ya untuk market begitu ya. Penguatan, pelemahan yang terjadi cukup signifikan, ini juga kan sebetulnya sesuatu yang memang kerap terjadi begitu. Tapi ketika komoditas, kita lihat ya dalam beberapa waktu yang singkat, kenaikannya bahkan dari sekitar $70 Amerika Serikat per barel menjadi 110 begitu ya, luar biasa. Cukup masif ini, cukup masif. Sangat masif begitu ya, unprecedented. Dan tapi di satu sisi pertanyaannya adalah apa yang bisa kita simak, apa yang bisa kita tarik
kesimpulan begitu ya dari pergerakan harga minyak yang luar biasa ini, karena artinya uncertainty-nya luar biasa. Betul, dan ini selalu di concern oleh investor kan. Betul. Investor paling takut dengan uncertainty, ya kan, ketidakpastian gitu. Dengan kita melihat harga minyak dari sempat menembus ke 80, ke 90, ke 100 dan 120, walaupun akhirnya balik lagi ke 85 kan, berarti kita melihat sebenarnya kemungkinan volatility buat spike up di kemudian hari in the short term mungkin juga gitu. Sekarang turun ke 85, tapi kalau sampai ini tidak di-escalate dan makin escalate dan ada yang terjadi in between, nggak menutup kemungkinan untuk itu balik di atas 100 dan tembus ke level yang jauh lebih tinggi lagi. Yang kita perlu perhatikan mungkin jangka waktunya ya. Kalau misalnya ini berkepanjangan, tentunya ini bakal lose-lose to everybody juga gitu. Dan everybody got hurt. Tapi artinya kan di satu sisi kalau kita coba analisa begitu ya, Pak Guntur ya. Tadi balik lagi kan artinya dengan pergerakan harga komoditas yang volatilitasnya luar biasa. Ini kan artinya dinamika yang terjadi karena pergerakan harga minyak ini kan melihat tensi yang terjadi ya. Apakah tensi ini naik, apakah tensi ini turun begitu. Ini kan tercerminkan dari pergerakan harga minyak. Nah, tapi apakah artinya dengan volatilitas yang begitu kencang, begitu ketidakpastian yang begitu kencang, artinya memang preferensi dari para pelaku pasar ke depannya masih akan cenderung cash out? Lebih akan berhati-hati tentunya. Mereka pasti bakal lebih precaution dan juga kalau kita lihat kan banyak faktor ya untuk menentukan investor untuk berinvestasi di aset kelas tertentu. Tapi kalau kita lihat dengan uncertainty seperti ini dan geopolitical tension juga masih terjadi, khususnya di domestik juga masih ada internal issues yang harus di-solve, baik terkait karena by factor dari kejadian yang kemarin, yang tentunya masuk tentunya kan semua ini punya kaitannya ya dengan kenaikan oil price, bisa trigger inflation, bisa trigger defisit juga karena APBN kita juga didesain dengan asumsi $70 per barrel. Bisa ada perubahan kebijakan suku bunga juga. Betul, jadi ini multiplier effect-nya sebenarnya cukup banyak sekali gitu. Jadi yang kita perlukan mungkin lebih ke stabilitas ya. Oke, baik. Nah, tapi impact-nya mungkin kepada arah kebijakan suku bunga akan seperti apa, Pak Guntur? Karena balik lagi tadi disampaikan potensi ada proyeksi inflasi. Kalau secara faktual, kalau kita lihat year on year inflation kan juga dalam mencapai 4,7 ya. Itu kan juga di atas estimasi dari IBI yang 1,5-3 level 3%. Kalau memang inflasi itu tidak bisa dikontrol dan dengan harga minyak dan lain-lain ini juga men-trigger hyperinflation dalam waktu yang cukup singkat, bukan berarti tidak mungkin juga ya kebijakan dari central bank baik dari the Fed maupun Indonesia untuk mempertimbangkan untuk menaikkan tingkat suku bunga gitu. Kalau nggak kan mungkin currency kita juga pasti bakal kena juga gitu. Sedangkan currency kita sendiri pun kemarin sudah mencapai titik terlemah ya kan. Mungkin worst di 17.000 ya. Walaupun mungkin BI bakal intervensi juga sih untuk beberapa waktu ke depan.